Dan kurikulum di Duta kita, program studi S2 Teknik Lingkungan itu dilaksanakan dengan beban studi 36 SKS. Dijadwalkan 4 semester, maksimal adalah 8 semester. Nah, bahkan kita juga berharap kalau dimungkinkan mahasiswa bisa lulus dalam 3 semester. Di mana di dalam 36 SKS tadi dibagi ada 2, yaitu untuk perkuliahan sebesar 28 SKS dan tesisnya adalah 8 SKS. Jadi total adalah 36 SKS. Di dalam perkuliahan ada 22 SKS merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap calon siswa. Kemudian 6 SKS adalah mata kuliah pilihan, di mana mata kuliah pilihan ini umumnya berkaitan untuk mendukung rencana tesis atau riset tesis yang akan diambil oleh mahasiswa program pasca sarjana. Kemudian dosen-dosen pengapu, secara umum dosen pengapu ada 21. Untuk guru besar ada 4 orang, tidak saya sebutkan satu-satu. Kemudian hampir semuanya adalah jenjang akademik, semua adalah sudah S3 semua, dengan berbagai macam keahlian sebagaimana tertuang di dalam slide ini. Antara lain ada Prof. Yulina, Prof. Nike, dan Prof. Hermana dengan keahlian masing-masing. Ada Prof. Yulina di pengelolaan limbah B3, kemudian Pak Sarwoko di bidang sanitasi lingkungan dan fitoteknologi, Bu Nike di bidang manajemen kualitas lingkungan, Prof. Jody di bidang pengolahan air limbah dan kualitas udara. Fasilitas akademik yang kita punyai ini ada ruang kuliah, kemudian ada ruang sidang dan seminar, ada jaringan internet dengan kapasitas yang sangat memadai. Di dalam gambar ini adalah ruang baca yang kita ada, kemudian ada majalah atau jurnal ilmiah, serta kita dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dengan beberapa peralatan yang cukup memadai. Laboratorium di teknik lingkungan ada beberapa. Pertama adalah laboratorium pemulihan air. Ini ketuanya adalah Profesor Nike Karnarum. Kemudian adalah pengendalian dan pencemaran udara dan perubahan iklim. Kepala labnya adalah Pak Dr. Asomati. Kemudian saya maaf tadi keliru. Untuk laboratorium pemulihan air itu ada laboratorium manajemen kualitas air dan dan laboratorium pemulihan air. Untuk laboratorium pemulihan air itu di sini adalah ketuanya untuk laboratorium pemulihan saat ini adalah Pak Yuniarto, PhD. Kemudian untuk pengendalian udara dan pencemaran udara dan perubahan iklim adalah Bapak Dr. Asomati. Ini adalah staf laboratorium pemulihan air, kepala labnya Pak Adi, anggotanya saya sendiri, Agus Lambert, kemudian ada Pak Edi Sudiono, ada Bu Ervin Nurhayati, serta Pak Ali Masuki. Kemudian laboratorium pengendalian pencemaran udara dan perubahan iklim, kepala labnya adalah Pak Abdul Fadli Asomadi, anggotanya ada 4, Pak Rahmat Budi, Pak Jody Hermana, serta Pak Ari di Baresa sampai. Laboratorium remediasi lingkungan diketuai oleh sekarang Bu Bebi Foya. Jadi laboratorium remediasi lingkungan ini adalah di dalamnya ada kegiatan atau menjadi satu dengan laboratorium fitoteknologi. Kemudian laboratorium limbah padat dan B3, ketuanya adalah Pak R.C. Bagasio. Kalau lab remediasi lingkungan, kepala labnya adalah Bu Bebi Foya Tanah. Fasilitas laboratorium pendukung riset ini ada kondisi, saya sampaikan kondisi laboratorium di Departemen Teknik Lingkungan sebagaimana tergambar ini. Kemudian
Untuk anggota lab limbah padat dan B3, kepala labnya adalah Pak Arseto, saya sampaikan. Anggotanya ada Prof. Yulina, ada Bu Elina, ada Bu Ida Warma Dewasti. Sedangkan laboratorium remediasi lingkungan, kepala labnya ada Bu Bibi Foyan, anggotanya Prof. Sarwoko, ada Ibu Harbin, serta ada Ibu Purwanti. Manajemen kualitas lingkungan, kepala labnya adalah Pak Irwan Bagio Santoso, anggotanya adalah Pak Maksudbat Yanto, ada Bu Alia Damayanti, serta Ibu Nike Karnaningrum, Prof. Nike Karnaningrum. Jadi agak tadi tertutup slide-nya. Jadi fasilitas laboratorium ini adalah laboratorium, ada beberapa peralatan, mulai ekstraktor, ada AS, kita memiliki beberapa peralatan, artinya ada gas kromatografi dan lain sebagainya yang mendukung analisis untuk kegiatan tentunya. Ini fasilitas lain di dalam kampus atau Departemen Teknik Lingkungan. Ada kegiatan urban farming, kita memiliki karena kita teknik lingkungan memiliki IPAL beserta fasilitas untuk pengumpulan air limbahnya. Juga di sini kita memiliki sarana untuk pengolahan limbah padat, antara lain adalah unit komposter. Saudara sekalian, para partisipan untuk calon mahasiswa S2 atau S3, ada beberapa riset pasca sarjana yang telah dilakukan banyak sekali. Antara lain di sini adalah riset di bidang pengolahan air limbah adalah memanfaatkan algi untuk pengolahan air limbah. Yang kedua ada terkait insinerasi plastik non reusable yang ramah lingkungan, adalah ini peralatan riset untuk mengembangkan teknik insinerasi, tetapi diharapkan flue gas atau gas buangnya adalah tidak menyebabkan pencemaran di udara ambient. Maka di sini risetnya terkait dengan teknik pembakarannya, juga teknik absorpsi untuk pengendalian pencemaran gas buangnya. Juga ada riset fitoteknologi untuk remediasi lingkungan, yaitu pemanfaatan tanaman untuk reduksi polutan yang ada di dalam air. Ini ada masih banyak lagi beberapa riset yang telah dilakukan, baik untuk riset mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Selanjutnya ingin saya sampaikan adalah terkait beberapa atau kurikulum dari program pasca sarjana, khususnya adalah program magister. Pertama adalah magister teknik lingkungan. Untuk semester pertama, perkuliahan maksimum adalah 9 SKS, terdiri dari 3 mata kuliah, antara lain operasi dan proses pemisahan polutan secara fisik kimia, dan operasi dan proses pengolahan air secara biologi, serta ada pengelolaan sumber daya lingkungan. Kemudian semester kedua ada operasi dan proses remediasi lingkungan, ada teknologi pengolahan sampah, teknologi pengolahan lanjut di dalam hal ini, termasuk teknologi pengelolaan limbah B3, teknologi pengendalian emisi gas. Semester ketiga ada mata kuliah terkait keselamatan, kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, dan ada mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan dilakukan di semester 3, di mana di semester 3 ini di samping mengambil mata kuliah pilihan, mahasiswa diharapkan sudah memiliki topik risetnya, sehingga mata kuliah pilihan yang diambil itu bisa mendukung untuk penguatan di bidang atau penguatan pada riset untuk tesisnya. Kemudian yang kedua adalah Magister Teknik Sanitasi Lingkungan atau Global Sanitation Graduate School. Ini adalah sama antara IHE Delft di Belanda dan ITB, di mana kegiatan ini berharap untuk akan mencetak minimum adalah ada 1.000 magister di bidang teknik sanitasi lingkungan. Nah, keunggulan pada kegiatan magister teknik
sanitasi lingkungan atau Global Sanitation Graduate School ini adalah pertama, apabila mahasiswa itu lulus tepat 2 tahun, maka dia akan mendapatkan bonus. Nanti bonus ini akan disampaikan oleh Bu Ipung sebagai person in charge di dalam sub bidang program Global Sanitation Graduate School ini. Kemudian free charge 2 member selama 2 tahun, artinya mahasiswa menjadi anggota untuk bidang riset IBA selama 2 tahun. Kemudian ada student research exchange, artinya pertukaran pelajar terkait bidang riset. Kemudian menjadi bagian dari 1000 profesional di bidang investasi. Sebagaimana diketahui bahwa IHE adalah bagian dari UNESCO dan dapat sokongan dana dari WHO untuk di bidang penyelenggaraan program pasca sarjana bidang sanitasi lingkungan. Kemudian yang lain adalah untuk terkait dengan mata kuliah di Global Sanitation Graduate School ini, semester pertama itu sama dengan magister teknik lingkungan yang reguler. Jadi ada 9 SKS dengan mata kuliah yang sama, UOUP Fisik Kimia dan UOUP Biological Process, serta pengelolaan sumber daya lingkungan. Kemudian di semester kedua agak berbeda, yaitu ada desain dan evaluasi sistem pengelolaan sampah dan limbah B3, desain dan evaluasi sistem penyediaan air minum, desain dan evaluasi sistem pengelolaan air limbah. Kemudian di semester ketiga ada 10 SKS, yaitu desain dan evaluasi sistem drainase perkotaan, kemudian ada rencana indosistem, analisis sosial ekonomi, penyusunan rencana pembangunan dan prasarana yang menyertainya. Jadi saudara sekalian, di program GSGS ini agak semester 1 menerima fondasi mata kuliah yang sama untuk bidang teknik lingkungan. Kemudian di semester 2 dan 3 itu mengarah kepada spesifikasi kepada keahlian yang diinginkan. Jadi di semester kedua untuk GSGS ini fokus pada bidang sanitasi lingkungan terkait pengelolaan air limbah dan penyediaan air minum serta penanganan sistem drainase dan penanganan persampahan dan limbah B3. Kemudian magister manajemen teknik lingkungan, bidang minat diperuntukkan bagi kalangan profesional, perkuliahan diselenggarakan pada Jumat dan Sabtu, di mana mata kuliah semester 1 itu adalah sama untuk kurikulumnya. Di semester kedua dan ketiga lebih fokus kepada pengelolaannya, jadi ke arah manajemennya, yaitu terkait dengan pengelolaan limbah padat, limbah B3, sosial ekonomi, dan manajemen remediasi lingkungan, serta keselamatan kesehatan dan lingkungan kerja, dan ada 2 mata kuliah yang mendukung untuk rencana tesisnya. Apabila berminat, maka nanti partisipan ini bisa melakukan pendaftaran secara online yang bisa dilihat di http://spit.its.ac.id, di mana di dalamnya sudah meliputi informasi persyaratan, administrasi, dan informasi lainnya dapat dilihat di dalam website tersebut. Kemudian pendaftaran secara online ini bisa dilihat tampilannya sebagaimana di dalam slide itu. Nanti ada program pasca sarjana, ada program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apabila ada calon mahasiswa yang bidang S1-nya tidak selaras atau tidak sama dengan bidang teknik lingkungan, maka nanti daftarnya diklik pada program RPL. Sedangkan yang dari mahasiswa teknik lingkungan dari perguruan tinggi mana saja, maka dia masuk ke pendaftaran untuk yang non RPL. Kemudian itu yang saya sampaikan terkait dengan pengenalan untuk program magister di bidang teknik lingkungan. Untuk lebih detail
berhasil, utamanya terkait program global sanitation, maka barangkali kalau ada yang terlewatkan, Bu Ipung boleh ditambahkan terkait dengan program GSGS ini, Bu, Global Sanitation Grade Goal. Mungkin ada tadi disampaikan ada benefit yang bisa diperoleh bila mahasiswa mengikuti program GSGS. Mungkin ada yang ditambahkan terkait benefit ini, Bu Ipung, saya persilahkan. Ya, Pak Agus, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akan menambahkan sedikit saja. Jadi GSGS ini adalah kerjasama kami ITS yang bersama dengan ITB dan IHE. Sebenarnya IHE menjalin kerjasama dengan ITB dan ITB ini membawa dua partner yang lain gitu ya, dengan ITS dan satu lagi dengan UNAN. Di ITS kita akan memulainya pada semester depan ini, jadi semester ganjil tahun 2020 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa ada beberapa kelebihan atau bila kita apabila nanti ya benefit untuk nanti mahasiswa yang akan mengikuti program GSGS ini. Di antaranya ada bonus yang bisa kita berikan nanti jika mahasiswa bisa menyelesaikannya tepat 2 tahun ya. Bonus ini akan diberikan pada akhir masa studi, jadi kan baru ketahuan pas 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi kalau pas 2 tahun kita berikan bonus. Kemudian yang menarik lagi juga student research exchange. Ini artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan risetnya selain di ITS, jadi mungkin di ITB atau di luar negeri, di negara lain yang juga ikut dalam program GSGS ini. Jadi ITB ini, maksud saya IHE itu membuat program GSGS ini lebih di 31 negara yang ada di dunia. Jadi kalian boleh memilih mana saja negara-negara itu. Mungkin akan lebih ini kalau di dekat-dekat ya, misalnya di Thailand, di Filipina, di Vietnam gitu ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan risetnya di manapun. Kemudian juga menjadi bagian dari 1000 profesional bidang sanitasi. Ini nanti akan ada tanda, selain jadi kalian nanti pada saat lulus S2 itu selain mendapatkan ijazah, nanti akan ada sertifikat sebagai penanda bahwa kalian mengikuti program GSGS ini. Nanti ada logonya GSGS tadi ya. Nanti akan di sertifikat itu akan ada logo GSGS dan ini akan diketahui oleh atau bisa diterima di banyak negara yang tergabung dalam program GSGS ini. Mungkin itu dulu Pak Agus, nanti mungkin bisa lebih berkembang pada saat nanti ada pertanyaan gitu. Pak Ari, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Bu Ipung. Ya,